Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar, yang tiada mungkin untuk kita menghitungnya. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Pripun kabare Bapak Ibu, sehat sedaya? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait alam jin. Pada kesempatan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan terkait kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salam dengan bangsa jin. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang baru, tema yang lain, dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang misteri jin Qorin. Tentang nopo? Misteri jin Qorin. Sering mendengar kata jin Qorin nih Pak. Nah, apakah tentang jin Qorin itu insyaallah akan kita bahas, dan tentunya pembahasan kita ini selalu berlandaskan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan penjelasan para ulama. Karena ini adalah perkara gaib, maka harus dengan landasan yang benar, bukan landasan dari mimpi atau dari penerawangan atau dari pangsit, ya, wangsit, ya, dan sejenisnya. Perkara gaib harus dari dalil yang jelas, Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang jin Qorin, entah dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan jelaskan. Semoga pertemuan ini selesai. Jika tidak selesai, maka kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Di antara yang mendasari tentang jin Qorin ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang jin Qorin ini. Nah, kita karena waktu kita terbatas, ya, kita ambil salah satu riwayat, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud. Dan riwayat ini dari Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan yang lainnya, ya. Kita bacakan riwayat Imam Muslim terlebih dahulu. Jadi kalau hadis riwayat Imam Muslim berarti sahih, ya.
nomor 2 setelah riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni. Beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidaklah salah seorang di antara kalian illa wa qad wukila bihi qarinuhu, kecuali telah diwakilkan, ya, telah Allah jadikan qarin atau pendamping untuk dirinya minal jin, dari bangsa jin. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat mulai penasaran. Kan redaksinya ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, berarti setiap manusia. Maka para sahabat bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga ada pendamping dari bangsa jin, ada qarin dari bangsa jin wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, wa iyaya, dan begitu pula aku ada pendamping dari bangsa jin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun punya jin qarin, punya jin pendamping. Namun ada bedanya. Apa bedanya? Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Akan tetapi Allah Ta'ala menolongku atas qarin tersebut, fa aslama, maka dia masuk Islam. Ini saya terjemahkan zahir hadisnya dulu sebelum kita jelaskan, nanti ada penjelasan ulama terkait hal ini. Fa aslama, maka qarin tersebut masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka qarinku tersebut tidak memerintahkan kepadaku illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Ini riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Kemudian saya bacakan lagi riwayat Imam Ahmad, ya, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sesuai syarat Imam Muslim. Sanad hadis ini adalah sahih sesuai syarat yang diberlakukan oleh Imam Muslim. Masih dari sahabat Ibnu Mas'ud, namun nanti ada bedanya, nanti kita jelaskan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian illa wa qad wukila bihi qarinuhu, kecuali telah dijadikan untuknya, diwakilkan untuknya qarinuhu, pendampingnya, minal jinni, dari bangsa jin. Dan ada tambahan riwayat, dan riwayat ini juga riwayat yang sah. Karena apa? Karena hadis ini sanadnya sahih sesuai syarat Imam Muslim. Wa qarinuhu minal malaikah, dan qarinnya, pendampingnya dari bangsa malaikat. Jadi dua hadis ini saling melengkapi, tidak bertentangan. Hadis riwayat Imam Ahmad melengkapi riwayat Imam Muslim. Wonten gambaran ya Pak, sampai di sini ya Pak. Qalu, para sahabat bertanya, ya. Selanjutnya sama dengan hadis yang pertama, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga memiliki qarin dari bangsa jin, dan tadi tambahan dan juga bangsa malaikat ya Rasulullah. Tapi yang dimaksud pertanyaan tadi yang dari bangsa jin. Qala, beliau menjawab, wa iyaya, dan begitu pula diriku ada pendamping, ada qarin dari bangsa jin. Lakinnallaha, akan tetapi Allah Ta'ala a'anani alaihi, menolongku atas qarinku tersebut, fa aslama, maka dia masuk Islam.
fala ya'muruni illa bi khairin, maka tidaklah dia memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Sampai di sini ada gambaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari dua hadis yang sahih tadi, maka kita bisa mengetahui ini perkara gaib dan hadisnya jelas, landasannya jelas, bahwa ada qarin, ada pendamping ya, dari bangsa malaikat dan dari bangsa jin. Dari bangsa malaikat dan dari bangsa jin. Yang mana dulu yang mau dibahas, Pak? Jin dulu apa malaikat dulu? Jin dulu. Lebih penasaran tentang jin apa tentang malaikat? Tentang jin. Masya Allah. Oke, kita bahas yang tentang jin dulu. Qarin dari bangsa jin ya. Tadi kan riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lain banyak riwayat, ada Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darimi juga dan yang lain-lain. Nah, ada tambahan riwayat dari Imam Ahmad tentang qarin dari malaikat. Nah, kita kembali dulu tentang riwayat Imam Muslim. Ada pembahasan yang disebutkan oleh para ulama terkait illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Lah di sini para ulama berbeda pendapat tentang harokat fa aslama atau fa aslamu. Nah ini penting sekali kita belajar bahasa Arab nih Pak, karena beda harokat itu beda arti dan beda maksud, beda makna. Hadis sahih tadi riwayat Imam Muslim dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, karena beliau punya syarah sahih Muslim ya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama itu berbeda pendapat tentang harokat fa aslama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan birraf'i, dengan rofa, dengan dhammah, maka fa aslamu. Fa aslamu artinya apa? Maka aku selamat. Jadi Nabi selamat. Selamat dari gangguan qarin itu. Allah menolong Nabi SAW selamat dari gangguan qarin. Jadi belum berarti atau belum tentu atau belum menunjukkan qarinnya masuk Islam. Jelas ya Pak? Nah ini pendapat pertama. Sebagian ulama merojihkan atau menguatkan pendapat ini. Yang konsekuensi dari dhammah tadi menunjukkan bahwa jin qarin atau qorinya Nabi tidak masuk Islam. Sampai di sini wonten gambaran nggih. Pendapat kedua bil fatahi, dengan fathah, fa aslama. Nah, fa aslama. Ya. Aslama ini berarti fi'il madhi. Aslama yuslimu. Dia masuk Islam. Pendapat kedua menunjukkan bahwa qorinya Nabi masuk Islam. Maka Nabi selamat dari bisikan buruk. Karena kalau sudah masuk Islam, fala ya'muruni illa bi khairin, tidaklah memerintahkan Nabi kecuali dengan kebaikan. Nah, pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, fa aslama. Ya. Dan inilah yang disebutkan di dalam teks atau nas hadis matan Sahih Muslim, fa aslama dengan fathah. Riwayat Ahmad pun fa aslama dengan fathah. Jadi ini yang lebih kuat secara riwayat. Buktinya Imam Muslim sendiri memilih dengan fathah. Niku. Kemudian pendapat yang kedua yang dengan fathah ini, itu pun ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah
yang dimaksud aslama itu adalah aslama masuk Islam, aslama yuslimu islaman, masuk Islam, atau yang dimaksud itu yang kedua yaitu istaslama wanqada wa inqada, yang artinya menyerah. Jadi aslama di sini ada dua pendapat para ulama. Tadi kan pendapat tentang harokat atau dhamma ada fathah, nggih. Yang fathah pun ada dua pendapat tentang maknanya. Pendapat pertama menjelaskan aslama itu berarti masuk Islam, sehingga qorinya Nabi nggih, masuk Islam, sehingga tidak merintahkan kepada Nabi kecuali dengan kebaikan. Pendapat kedua, aslama yang dimaksud bukan masuk Islam tapi istaslama. Istaslama itu menyerah. Wa inqada, inqada itu tunduk. Jadi patuh, tapi belum tentu masuk Islam. Itu pendapat kedua. Nah, apa yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa yang beliau lebih cenderung kepada pendapat aslama yang berarti fayakunu musliman, menjadi muslim. Karena dengan korinah, ini ada taknya ya, bukan korin tapi korinah. Korinah itu berarti penguat ya, penguat, dalil penguat. Dengan korinah, dengan penguat, redaksi fala ya'muruni illa bi khairin, tidaklah memerintahkan kepadaku kecuali dengan kebaikan. Nah, inilah yang disebut oleh Imam Nawawi sebagai zahir hadis ini ya demikian. Jadi lebih selamat, lebih hati-hati sesuai zahir hadis, bahwa qori Nabi aslama, masuk Islam, dan tidak memerintahkan kepada Nabi SAW illa bi khairin, kecuali dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, ini perbedaan pendapat antar ulama ya. Yang jelas qorin ini menjadi ibtila, menjadi ujian bagi kita semua. Menjadi ujian bagi kita semua. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang qorin Nabi ini? Ya, membahas tentang qorin Nabi ini. Karena ini nanti konsekuensinya kepada ada turunan-turunannya. Maksudnya bukan keturunan qorinnya tapi turunan pemahaman. Kalau pendapat yang dikuatkan oleh ulama, misalkan Imam Nawawi menjelaskan ya bahwa yang lebih kuat sesuai zahir hadis bahwa qorin Nabi masuk Islam, berarti ada kemungkinan jin qorin masuk Islam. Itu sampai di sini bisa difahami ya Pak? Nah, itu pun nanti berbeda pendapat para ulama. Apakah jin qorin itu yang masuk Islam khusus qorinnya Nabi, atau juga qorin selain Nabi? Ini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang menjelaskan qorin itu nggak bisa masuk Islam, karena kalau masuk Islam maka selesai ujian bagi manusia. Jelas sih Pak? Nah, pendapat yang lain lagi, qorin juga masuk Islam dan itu tidak khusus bagi Nabi. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, kitab yang kita bahas itu ya. Beliau cenderung kepada pendapat yang memilih bahwa jin qorin itu juga bisa masuk Islam, karena mereka sama seperti kita, sama termasuk mukallaf. Termasuk apa? Mukallaf yang diberikan beban syariat dan masuk ke dalam khitab, ke dalam redaksi panggilan atau di dalam ayat surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa
liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin. Disebutkan jin duluan karena mereka diciptakan lebih dulu. Jadi secara kemakhlukan mereka lebih senior dibandingkan manusia secara penciptaan ya. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jin korin itu termasuk jin apa bukan? Jin bukan, Pak? Termasuk jin, jelas. Qorinuhu minal jinni, jelas dari bangsa jin. Maka tidak ada dalil yang mengkhususkan keluar dari konteks wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada dalil yang mengkhususkan itu khusus jin korin enggak bisa masuk Islam. Seolah-olah sudah memvonis, padahal Allah memerintahkan jin itu untuk beribadah. Nah, inilah pendapat yang saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat ini, dan ini lebih kuat secara dalil, lebih kuat secara pemahaman, juga lebih nyambung antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu dalil dengan dalil yang lain. Seperti itu. Jadi dari dalil hadis tadi dan ayat surat Az-Zariyat ayat 56 ya, bisa disimpulkan yang lebih kuat Allahu a'lam bishawab, yang tahu kebenarannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa jin korin itu bisa masuk Islam, tidak hanya khusus kepada Nabi. Tidak ada dalil yang mengkhususkan itu milik Nabi saja. Apalagi jika kita lihat ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana korin itu juga ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Di dalam surat Qaf, surat apa? Qaf ayat 27. Surat Qaf ayat 27. Qala qarinuhu, berkata korinnya. Nah, ini para ulama ahli tafsir menyebutkan korin ini ya jin korin tadi. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Yang menyertai dia yaitu dari bangsa jin, yaitu jin korin tadi, mengatakan ini di majelis di hadapan Allah, majelis yaumul hisab, ketika bangsa manusia dan bangsa jin diadili langsung oleh Allah Ta'ala. Korinnya mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, ma adghaituhu, sungguh aku tidak menyesatkan dia, tidak menyesatkan manusia itu. Jadi korin kita ngomong kepada Allah, aku enggak menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalim ba'id, akan tetapi dialah yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Tuh, enggak ngaku dia, enggak mau ngaku. Manusia mengatakan, ya Allah, yang menyesatkan aku itu korinku, yang suka bisiki dengan keburukan. Korinnya enggak ngaku. Lawung dia sendiri kok salah sendiri manut. Aku kan mau ngajak tok salah sendiri manut, nek orang manut ya orang bakal sesat. Akhirnya Allah putuskan, qala la takhtasimu ladayya, ayat selanjutnya 28. Allah Ta'ala firmankan, la takhtasimu ladayya, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepada kalian semua, bangsa jin dan bangsa manusia. Lah kalau ini yang dimaksud para ahli tafsir menyebutkan ini korin dari bangsa jin, apa tepat pendapat sebagian ulama yang mengatakan korin nggak mungkin masuk Islam, divonis kafir terus seumur hidup? Tepat nggak, Pak? Tidak. Di akhirat mereka juga sama mau dari bangsa jin, illa liya'budun, sama-sama diperintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala. Kemudian pada ayat yang lain ini juga
masih menjelaskan tentang Qarin di dalam surat Fussilat. Surat apa? Fussilat ayat 25 Allah Ta'ala firmankan, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Dan kami tetapkan bagi mereka qurana, pendamping-pendamping, teman-teman yang terus bersama, yang tidak terpisahkan, di mana fungsinya adalah fazayyanu lahum ma baina aydihim, yang menghiasi apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa jin-jin Qarin tadi membisikkan manusia terhadap apa yang di depan dan apa yang di belakang. Ya, sebagian ahli tafsir menjelaskan apa yang di depan itu adalah ya apa yang di masa mendatang, itu menyesatkan terkait perkara akhirat, agar tidak percaya dengan perkara akhirat, agar meragukan perkara akhirat, tidak meyakini tentang tentang arwah, tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang perkara gaib, pokoknya yang terkait masa depan, tentang hari akhirat, dan menghiasi yang ada di belakang, itu menghiasi pada kehidupan dunia dengan syahwat, dengan syubhat, ya, sehingga tergelincir dan terjerumus di dalam kenikmatan dunia, sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Wa haqqa 'alaihimul qawlu, dan telah tetap atas mereka keputusan Allah Ta'ala, itu berupa azab fi umamin qad khalat min qablihim, itu keputusan azab pada umat-umat terdahulu sebelum mereka, minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Jadi sebelum umat kita ini, Allah telah memutuskan azab, memutuskan siksaan, ya, di dunia, siksaan yang Allah segerakan pada kehidupan dunia ini, entah dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin. Itu. Dan umat-umat yang telah Allah tetapkan siksanya di dunia ini sebelum umat kita ini, entah dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia, Allah nyatakan innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini dalil dari Al-Quran terkait Qarin, ya. Ada gambaran sampai di sini, Pak? Ada gambaran? Lanjut. Baik. Kita lanjutkan, ya. Kemudian apa fungsi atau apa yang dilakukan oleh jin Qarin tadi? Jin Qarin ini, ya, fungsinya atau yang mereka lakukan adalah menggoda manusia, memberikan was-was. Jadi semenjak manusia lahir itu mereka sudah menyertai kita semenjak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Itu yang membisiki keburukan di sebelah kiri, membisiki dengan keburukan. Kalau ada adzan, aja maring masjid, ngapa sih gue balik mbok gue nasi rame, Indonesia orang menang, aja maring masjid disit. Pagi-pagi adzan subuh, wis selimutnya tarik maning bae, terus tarik bae ini si adem, banyu ini si adem, wis kone si ngantuk turu maning bae, manut nyong bae, kotli kancane nyong.
Ngerayu terus seperti itu. Pokoknya rayu terus. Nah, itu bisikan malaikat dan bisikan jin korin, malaikat korin dan jin korin tadi terus ya di hati manusia. Nah, biar kita lebih lengkap membahas ini, kita bahas yang korin dari malaikat. Nah, sekarang oke ya Pak? Nah, baik. Wa qorinuhu minal malaikah. Tadi hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud, korin dari malaikat. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bangsa malaikat ini adalah bangsa yang paling banyak. Jumlahnya melebihi jin, melebihi manusia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah pasukan Allah, itu para malaikat, kecuali Allah itu sendiri. Jumlahnya banyak sekali, tidak terbatas. Satu contoh saja, kalau bahas itu banyak sekali dalilnya. Satu contoh saja, kan kita sedang bahas korin dari malaikat ya. Kita sambungkan ke situ. Setiap manusia Pak, setiap manusia itu ada minimal 9 malaikat yang bertugas untuk satu manusia. Lah kalau manusia 7,2 M, malaikatnya berapa Pak? Ping pitu jajal pinten Pak? Ngaji kone ngitung bae ya. 7,2 kali sama. Pokoknya akeh. 63 9 64,8 M kurang lebih. Ya. Ya. Berarti Masya Allah, hampir 70 miliar malaikat yang ngurusi manusia tok. Ini belum ngurusi gunung, ngurusi hewan, ngurusi tumbuhan, ngurusi daratan, ngurusi laut. Ya Masya Allah. Nah, apa perincian dari satu manusia itu dijaga atau ada 9 ya. Ada 9 malaikat yang bertugas. Kita sebutkan dalilnya dulu. Tadi kan dalil pertama wa qorinuhum minal malaikah. Satu malaikat yang bertugas menjadi korin. Dan para ulama seperti Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan ini itu nanti beda dengan yang malaikat yang 8, beda. Jadi 9. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, di awal ayat Allah Ta'ala menjelaskan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yang kemudian terusannya yang tidak asing bagi kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan mboten asing ya Pak. Sebelum itu kan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah, apa artinya kita bahas yang depan ini? Karena korelasinya yang depan ini dengan pembahasan kita. Lahu mu'aqibatun. Bagi manusia itu ada mu'aqibat, malaikat-malaikat yang silih berganti, yang bergantian. Mu'aqibatun min baini yadayhi, yang ada di depan, ya, wa min khalfihi, dan di belakang. Apa tujuannya? Apa tugasnya? Yahfazunahu, menjaga manusia, min amrillah, sesuai dengan perintah Allah. Ini surat apa? Ar-Ra'd ayat 11 ya, surat Ar-Ra'd ayat 11. Nanti di surat yang lain ini masih saling melengkapi. Masih saling melengkapi. Surat Al-An'am
Surat Al-An'am ayat 61. Surat apa? Al-An'am ayat 61. Allah Ta'ala firmankan, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang berkuasa atas seluruh para hambanya, di atas para hambanya. Wa yursilu alaikum, dan Allah Ta'ala mengirim untuk kalian, untuk manusia, hafazatan, para malaikat penjaga. Para malaikat penjaga. Yang tadi hafazah tadi termasuk muakibat, malaikat yang menjaga dan bertugas silih berganti. Di mana posisi mereka? Depan dan belakang. Di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Nah, malaikat hafazah penjaga ini menjelaskan tadi Ar-Ra'd ayat 11, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai jika hamba itu telah datang ajalnya, maka nanti ada malaikat yang lain yang bertugas untuk mencabut nyawa dan bertugas untuk mengantar kain kafan dan untuk menemani rohnya. Itu beda lagi dengan yang hafazah, dengan yang muakibat. Jelas sih Pak? Nah, jadi muakibat itu malaikat yang silih berganti. Kita jelaskan dulu biar nanti setelah saya jelaskan dalilnya, ya, apa namanya, nanti baru lengkap nanti, ya, semua penjelasannya. Di dalam surat Qaf ayat 18. Surat apa? Qaf ayat 18. Allah Ta'ala firmankan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah satu huruf pun yang diucapkan oleh manusia kecuali ada malaikat yang hadir dan mencatat. Ya, hadir dan mencatat. Ini menunjukkan malaikat yang bertugas di kanan dan kiri. Bertugas di kanan dan kiri. Kemudian di dalam surat Abasa ayat 16. Bukan. Sebentar. Surat Al-Infitor ayat 11. Ya, surat Al-Infitor ayat 11. Kalau tepatnya dari 10 sampai 12, ya. Ayat 10-nya, wa inna 'alaikum lahafizin. Wahai manusia, sungguhnya bagi kalian itu ada para malaikat penjaga. Kiroman katibin, di antara penjaga tadi adalah kiroman, malaikat yang mulia-mulia, para malaikat yang mulia, katibin yang mencatat. Siapa yang mencatat tadi? Di dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya'lamuna ma taf'alun, yang ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi setelah beberapa ayat tadi digabungkan, nanti khulasohnya atau ringkasnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi malaikat itu, ya, berjaga di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Beliau sebutkan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian menjaga kalian wahai manusia, malaikatun bil laili, malaikat malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat siang. Jadi ada dua shift. Malaikat malam, ya, malaikat malam itu shift pertama 4 malaikat, 2 depan belakang, ya, 1 depan 1 belakang, 2 lagi kanan kiri. Depan belakang itu yang menjaga.
Dilanjut pekan depan apa Pak? Hah? Lanjut pekan depan apa lanjut sekarang? Sekarang tanggung ya Pak. Nah. 2 depan belakang menjaga, 2 kanan kiri mencatat. Kanan mencatat kebaikan, kiri mencatat keburukan. Nah, ini malam 4, pagi juga 4. Yajtami'una fi salatil asri wa fi salatil fajri. Di mana 2 shift, masing-masing shift itu 4 mereka ketemu pada sholat asar dan sholat fajar, yaitu sholat subuh. Jadi tadi asar, ya asar tadi, malaikat yang bertugas malam hari 4 itu turun. 4 tadi kan kanan kiri depan belakang, kanan kiri mencatat, depan belakang menjaga. Yang berjaga malam asar turun, ya ikut sholat asar bareng dengan kita. Nanti setelah asar, ya ini kan ketemu dengan yang tugas pagi. Setelah sholat asar, yang tugas pagi naik menghadap Allah. Setoran rekap ditaruh di datanya di Lauhul Mahfuz. Besoknya ini kan nginep, tapi tidak tidur mereka, menjaga. Ini sampai kapan? Sampai subuh. Menjelang subuh yang jaga pagi turun. Nah, nanti ketemu lagi waktu subuh. Makanya bacaan sholat subuh itu masyhuda, disaksikan siapa? Oleh malaikat yang 8 ini. Kemudian yang tugas malam setelah subuh naik ke atas. Nanti yang 4 ini yang shift kedua jaga sampai kapan? Sampai asar. Nanti sebelum asar ini turun lagi. Ini naik setelah asar. Terus seperti itu tiap hari. Ya, jelas sih Pak? Nah, yastami'una fi salatil asri wa fi salatil fajri. Fayas'adu ilaihi alladhina batu fikum. Nabi menjelaskan, kemudian naik menghadap Allah malaikat yang bermalam bersama kalian. Bukan tidur, tapi menginap, bermalam, bukan tidur. Mereka tidak tidur, mereka menjaga. Fayas'aluhum, Allah tanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikatku, bagaimana kalian tinggalkan hambaku, dalam kondisi seperti apa? Kalau orang yang soleh, para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan ya dalam kondisi sholat, dan kami datangi juga dalam kondisi sholat. Ditinggalkan, kan ini kan yang tugas malam ditinggalkan sedang sholat, setelah sholat subuh selesai mereka naik ke atas. Dan mereka datangnya kapan? Pas asar. Mereka juga sedang sholat asar. Ini kalau yang soleh. Dan malaikat ini para hamba yang taat, yang tidak pernah memanipulasi data, tidak pernah merubah laporan, sesuai apa adanya. Orang bisa disogok Pak. Kalau ditakoni si fulan lagi apa, si fulan lagi nonton bola, ya Allah, sesuai laporannya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Berarti belum selesai pembahasan ini ya, masih 1 pertemuan lagi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana ya malaikat pendamping dan jin pendamping itu berusaha untuk memberikan bisikan kepada manusia. Bisikan yang baik dari malaikat dan bisikan buruk dari jin qarin tadi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Semoga bermanfaat dan ngapunten atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.